Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Jumat 21 Februari 2025. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan pada bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan pertama dari kitab Kejadian berkisah mengenai kota dan menara Babel. Umat yang menetap di padang gurun membangun sebuah kota dan menara yang menjulang tinggi ke atas. Dan dalam pikiran mereka ingin menyamai Allah. Maka Allah turun dan mengacau balokkan bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti satu sama lain. Sehingga kota itu akhirnya tidak selesai. Dan juga termasuk menaranya. Kota itu disebut dengan kota Babel, karena disitulah bahasa seluruh bumi dikacau balokkan. Pada Injil Markus bab 8 berbicara soal syarat menjadi murid. Orang yang mau ikut Yesus harus menyangkal diri, memangku salib, dan mengikuti Yesus. Maka orang tidak boleh mengandalkan kekuatannya sendiri. Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Yesus dan karena Injil, ia akan menyelamatkan nyawanya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Namun apabila orang mengikuti Yesus bahkan sampai kehilangan nyawanya, maka ia akan menyelamatkan nyawanya. Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah mengenai menara Babel memberikan kepada kita makna yang mendalam. Angan-angan manusia untuk seperti Allah, menyamai Allah, hampir saja terwujud dengan membangun menara yang menjulang ke atas, ke tempat Allah berada. Namun digagalkan karena mereka hidup dalam kesombongan, ingin tahu. Dan untuk itulah bahasa mereka dikacau balokkan, sehingga mereka tidak bisa mengerti satu dengan yang lain, sehingga cita-cita untuk mengandalkan kekuatan sendiri akhirnya sirna. Meskipun mereka tidak mengerti bahasa satu dengan yang lain,
namun kita tetap optimis karena ada satu yang bisa menyatukan kita, yakni bahasa kasih untuk membangun kerajaan Allah, untuk menghadirkan kerajaan Allah, untuk mewujud nyatakan kerajaan Allah. Bahasa manusia membuat kita jauh dari kerajaan Allah, karena membuat manusia sombong dan mengandalkan kekuatan sendiri. Tetapi bahasa kasih akan menjadikan kita mampu bukan membangun kota atau menara, tetapi membangun kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Maka mari kita kembangkan bahasa kasih di tengah hidup kita, agar akhirnya kerajaan Allah segera terwujud di tengah-tengah dunia ini. Menara Babel kita ubah dengan kerajaan Allah, dan kita bangun dengan bahasa kasih, yakni menghadirkan cinta Allah di tengah-tengah hidup kita. Semoga dengan demikian kita mampu benar-benar untuk membangun kerajaan Allah di tengah dunia ini dengan menggunakan bahasa kasih. Dari bacaan Injil kita diingatkan syarat dan konsekuensi mengikuti Yesus. Pertama-tama, untuk ikut Yesus harus berani menyangkal diri, menyangkal ego, menyangkal kemauan pribadi, yang berarti melaksanakan kehendak Allah yang disampaikan lewat sabda-sabdanya dalam kitab suci, yang membuat kita bertindak berdasarkan sabda dan kehendaknya. Penyangkalan diri berarti menomorsatukan dan mengutamakan kehendak Allah, yang sering kali kita dengar lewat bisikan Roh Kudus Allah. Itulah penyangkalan diri, yang berarti juga melawan kepentingan duniawi, bukan memakai bahasa kekuasaan, tetapi memakai bahasa kasih. Itulah penyangkalan diri, yang juga termasuk di dalamnya konsekuensinya adalah memikul salib, karena kita adalah pengikut Kristus. Salib yang kita pikul tidaklah berat, tidak seberat yang dipanggul Yesus menanggung dosa manusia. Tapi salib kita ini memantang kita untuk mengikuti kehendak pribadi, untuk tidak mengikuti kedagingan, hawa nafsu, dan duniawi. Itulah salib kita. Tidak mudah karena dunia semakin menggoda kita, tapi kita harus memanggul salib itu dengan hidup menurut cinta kasih, dan seringkali melawan kehendak dunia. Dan salib itu kita panggul bukan karena kita buat sendiri, tapi karena kita sebagai murid-murid Kristus
konsekuensinya adalah memanggul salib dan ikut Yesus. Itu berarti salib kita panggul karena kita ikut Yesus. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkan nyawanya. Maka mari bersama-sama kita panggul salib kita yang kita terima karena kita adalah murid-murid Kristus. Dengan salib itu kita diharapkan untuk bisa juga membawa kabar gembira kepada sesama. Mari kita bangun bahasa kasih untuk mewujud nyatakan kerajaan Allah, agar dengan kerajaan itu kita mampu untuk memanggul salib, meninggalkan kerajaan duniawi yang penuh dengan egoisme, penuh dengan kejahatan dan kekerasan. Kita hadirkan semangat kasih agar akhirnya semua orang mengalami kasih karunia Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, semoga kami Kau sadarkan dan Kau ingatkan untuk terus-menerus berani memanggul salib sambil mengikuti putra-Mu yang terwujud di dalam usaha selalu hidup dalam bahasa kasih, agar nama putra-Mu semakin dikenal oleh banyak orang. Kuatkanlah iman kami yang kadang lemah, yang kadang jatuh, kadang mandek, bahkan kadang hilang. Dorong kami, semangati kami untuk terus berani manggul salib demi iman itu, agar akhirnya kami tak merasakan cinta kasih-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, yang kesulitan ekonomi Engkau bantu untuk usahanya diberi keberhasilan. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya dorong untuk terus-menerus melakukan pola hidup yang sehat, agar kita terbebas dari segala penyakit dan mara bahaya. Terima kasih untuk semua usaha yang menunjukkan sikap ambil bagian penjenengan untuk gereja dan perkembangannya lewat doa-doa, tenaga dan karya, serta dana yang sungguh memberikan kekuatan kepada gereja untuk melayani sesama. Saya terus mengundang umat untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja yang akhirnya benar-benar menghadirkan kerajaan Allah. Mari kita bersama-sama terus menyebarluaskan kerajaan Allah lewat talenta-talenta kita. Orang-orang muda saya undang untuk terlibat dalam gereja, siap mengambil estafet kepemimpinan. Dan semoga kita
gereja kita jadi gereja yang sungguh hidup karena orang-orang mudanya aktif. Semoga kita semua tanpa kecuali berkontribusi untuk kehidupan gereja kita. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.